Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir di pelatihan media Essay kali ini. Dan di sini saya mohon perkenalan diri dulu ya. Yang pertama, nama saya Muhammad Turarianto dan biasanya saya dipanggil Ari dan saya berasal dari TI 2018 dari RC juga FTI ya. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya seangkatan jangan panggil saya kakak ya. Lebih baik panggil Ari aja. Kita langsung masuk ke inti dari pembahasan kali ini. Yang pertama, kita akan membuat sebuah desain yang nantinya akan dibuat hanya dengan PowerPoint saja gitu. Jadi kenapa harus PowerPoint sih? Pertanyaan. Padahal kan banyak tuh tools-tools desain yang lain kayak Adobe Illustrator biasanya. Terus ada Adobe Photoshop yang biasanya untuk manipulasi foto. Ada Corel Draw. Corel Draw yang biasanya untuk bikin sebuah vektor atau ilustrasi gitu sama kayak Illustrator gitu. Kenapa harus PowerPoint sih? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang kenapa harus kita menggunakan PowerPoint gitu. Sebenarnya nggak harus, tapi ini adalah bagian dari apa ya? Kalau misalnya kita ingin meningkatkan sebuah skill gitu, dan kita bukan desainer gitu, kayak misalkan kalian anak ekonomi gitu, yang nggak familiar tentang desain gitu, kalian bisa menggunakan PowerPoint untuk medianya gitu. Karena kan biasanya kan kita itu nggak mau nginstal yang ada Photoshop karena kan biasanya Photoshop itu biasa digunakan oleh anak-anak di kafe gitu. Nggak mau kita pakai cuma sekali gitu, yaitu bisa memperberat komputer kita atau laptop kita. Jadi yang biasanya kita terinstall itu pasti PowerPoint gitu. Jadi yang pertama, PowerPoint itu tampilannya familiar. Siapa sih yang nggak pernah pakai PowerPoint gitu, apalagi anak kuliahan yang sering bikin presentasi gitu, slide presentasi. Pasti kita udah familiar dengan tools-tools yang ada gitu. Jadi tampilan PowerPoint ini dari 2007 sampai 2019 yang terbaru sekarang, ini itu nggak terlalu beda jauh. Jadi kita bisa mengikuti perkembangannya dari 2007 sampai 2019. Jadi tampilannya tetap sama, tapi cuma ada penambahan dan lebih apa ya, lebih eye catching gitu tampilannya, lebih flat, lebih bagus gitu loh. Kalau dilihat, kalau misalnya kalian menggunakan PowerPoint 2019 yang terbaru sekarang. Yang kedua, tools design. Nah, di sini mungkin banyak yang nggak ngeh kalau misalkan PowerPoint ini punya banyak tools desainnya gitu. Jadi kayak misalkan mungkin kita cuma bikin desain slide presentasi. Itu desain slide presentasi gitu loh. Di sini saya harus menggarisbawahi bahwa desain itu bukan tools, tapi desain itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu bisa diakses atau bisa dibikin oleh berbagai macam tools gitu. Jadi PowerPoint juga bisa dijadikan sebagai tools desain itu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti mungkin saya akan menjelaskan beberapa tips and trick nanti kalau misalnya kita udah praktik desainnya ya. Setelah itu easy to use. Maksudnya gampang digunakan ya. Sama kayak tadi penjelasannya adalah kita udah sering menggunakan PowerPoint ini sebagai media slide presentasi gitu ataupun bikin slide presentasi untuk tugas kuliah, untuk tugas sekolah dan lain-lain. Dan fitur menarik. Nah ini, fitur menarik ini yang saya maksud di fitur menarik ini itu ada di PowerPoint 2019-nya. Jadi ada kalau misalkan kita pakai pakai 2019, versi 2019 yang terbaru ini, kita bisa lebih mengeksplor desain lebih dalam lagi gitu loh. Ada format SVG file, ada animasi morph transition, itu keren banget pokoknya. Kalau bisa sih untuk sistem requirement dari pelatihan ini itu kalian gunakan PowerPoint 2019 kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, paling nggak apa-apa pakai 2013 saja. Kalau misalnya 2010 itu mungkin tampilannya akan beda. Nggak beda sih, maksudnya apa ya, kurang, ya takutnya nggak bisa ngikutin gitu loh, nggak bisa ngikutin tampilan-tampilan yang ada di yang saya gunakan ini karena tampilan dari icon itu beda karena 2010 itu masih 3D. Kalau misalkan 2019 itu tampilannya udah flat banget, 2D banget gitu. Apa yang bisa dibuat oleh PowerPoint gitu. Sebenarnya bukan slide presentasi doang yang bisa dibuat oleh PowerPoint. Ini saya akan menunjukkan beberapa proyek yang pernah saya buat gitu lah dengan PowerPoint. Dan ini eh, pernah saya gunakan untuk tugas, pernah saya gunakan untuk klien juga gitu. Yang pertama, poster dan banner. Ini beberapa poster yang sekiranya saya bikin dengan PowerPoint. PowerPoint.
Nah, ini ada apa namanya poster dari promosi FEB, COVID, terus ada juga yang nyar sini gitu. Jadi eh, desain itu ilmu pengetahuan sama seperti kayak saya bilang tadi gitu. Jadi kita harus mengeksplor toolsnya lebih dalam lagi untuk menciptakan sebuah desain yang bagus. Dan juga kita harus mengerti ilmu-ilmu apa aja yang terdapat pada desain gitu. Jadi desain ini nanti kalau misalnya kita mau lebih handal dalam desain, eh, ya otomatis kita harus praktis terus gitu. Kita harus bikin suatu. Saya mungkin waktu pertama kali bikin desain itu kelas 9 SMP. Dan ini apa ya? Ya kalau misalnya saya nilai yang dengan saya yang sekarang itu busuk banget dan jelek banget gitu. Dan apa bahkan saya bikin slide presentasi aja dengan pakai transisi-transisi yang muter-muter apa segala macam gitu. Itu kan terlalu apa ya? Ya bisa kalau yang zaman dulu oke lah gitu. Tapi kalau yang sekarang itu kan kita lebih mengefektifkan waktu gitu. Jadi biasanya menggunakan transisi transisi fade yang cepet gitu ataupun nggak yang kayak apa transisi-transisi yang kayak misalnya pesawat terbang gitu itu kan terlalu lama gitu. Jadi keefektifan juga tergantung pada orang yang ngedesainnya juga gitu. Terus ada Instagram design. Nah ini salah satu contoh. Ini bikin story Instagram dengan PowerPoint. Terus ada juga feed Instagram juga. Jadi saya juga pernah megang sebuah akun Instagram gitu dan dijadikan medianya gitu. Dan di situ saya benar-benar pakai PowerPoint doang gitu. Jadi nggak perlu tools-tools lain, nggak perlu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Kalau misalnya kita tahu triknya gitu, kita bikin shape-shape begini nih. Kan shape-shape yang begini tuh nggak ada nih yang di PowerPoint cuma ada kotak, terus ada segitiga yang ya shape-shape basic lah atau bentuk-bentuk basic gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu caranya, kita bisa nih bikin-bikin yang ya sesuatu yang lebih inilah yang baru gitu loh. Dan ini bisa masukin ilustrasi juga, nanti bakalan saya kasih tahu juga tips and triknya dari resource-resource gratis. Jadi nanti bakalan ada website-website yang membantu kita dalam mendesain gitu. Jadi kita nggak full banget nanti ngedesain dari nol gitu. Jadi kita cukup memanfaatkan resource yang ada, kayak misalkan ilustrasi gratis. Ilustrasi gratis ini banyak banget. Bukan ya mungkin kalian yang tahu Freepik ya. Nah, Freepik itu salah satunya. Tapi selain Freepik, saya gunakan biasanya bukan Freepik. Karena Freepik itu kalau untuk komersil ya. Kalau untuk komersil itu Freepik nggak boleh. Kecuali kita udah premium. Dan kalau misalkan saya nggak mau pakai Freepik ya biasanya ada beberapa website-website yang saya gunakan nanti. Mungkin ini nanti pelatihan selanjutnya bakalan saya lebih perdalam lagi tentang website-website yang saya gunakan untuk bikin ilustrasi-ilustrasi ini. Nah, di sini ada animasi juga. Mungkin nanti pelatihan kali ini kita akan membuat sebuah animasi juga ya. Ini saya coba play dulu ya. Ini benar-benar dari PowerPoint dan ngedit videonya baru dari Premiere gitu. Untuk masukin audionya, benar bisa sih masukin audio di PowerPoint tapi nggak terlalu bagus gitu karena saya mau ngedit-ngedit sedikit lagi. Kalau suaranya nggak kedengeran bilang ya. Kemacetan merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah menaruh harapan besar kepada transportasi umum yang kini telah ada, seperti KRL, LRT, MRT, dan Transjakarta. Dengan harapan, Nah, kayak gini masyarakat nih yang contohnya. masih Kan animasi-animasi kayak gini kan ada nih di PowerPoint nih, kayak cuma dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, itu kan ada tuh. Kita masyarakat bisa yang pakai masih fly in menggunakan atau kendaraan motion pad dari left ke right gitu, dari kiri ke kanan gitu. Itu bisa. pribadi dapat beralih menggunakan transportasi umum ini. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Menteri Perhubungan bahwa pengguna transportasi umum khususnya di ibu kota saat ini masih belum maksimal. Jika dibandingkan dengan total penduduk DKI Jakarta, maka hanya 32% saja yang secara intensif menggunakan transportasi umum. Namun dengan hadirnya transportasi umum menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat yang menggunakannya. Masalah yang timbul pun beragam, seperti kesulitan untuk mengakses informasi perjalanan seperti rute perjalanan, informasi transit, cara pembelian tiket, jadwal perjalanan, serta informasi kepadatan penumpang yang terdapat pada setiap stasiun atau halte. Untuk mengatasi setiap permasalahan tersebut, maka dibuatlah rancangan aplikasi yang bernama Jalanin.
Aplikasi Jalanin akan mengintegrasikan 4 mode transportasi umum dalam satu aplikasi. Kamu juga bisa mendapatkan rekomendasi kendaraan yang tepat untuk perjalanan kamu. Informasi perjalanan yang detail akan memberikanmu informasi mengenai jarak dan waktu tempuh perjalanan, halte atau stasiun selanjutnya, dan info transit halte atau stasiun berikutnya. Maraknya wabah COVID-19 membuat kita enggan bersentuhan dengan siapapun, termasuk benda. Maka dari itu, kami membuat pembayaran tiket digital. Dengan ini, kamu tidak perlu repot dan mengantri. Kamu cukup scan QR code atau barcode-nya. Setelah itu, konfirmasi pembayaran dan pembayaran pun berhasil. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Jalanin sekarang, karena Jalanin akan membantu memudahkan perjalananmu. Jalanin, teman Jadi itu perjalanan. sekilas tentang animasi yang pernah saya buat dengan teman-teman saya, dan ini untuk animasinya itu pure menggunakan PowerPoint, dan desainnya juga menggunakan PowerPoint juga ini. Nggak pakai apa tools lain gitu, kayak misalkan kalau ini dari Flippic beli. Nah, untuk yang background ini benar-benar dari apa ya? Dari resource yang gratis itu loh. Jadi kita nggak perlu desain dari nol, yang penting kreativitas kita muncul, terus nah disitulah baru kita bikin langsung gitu loh. Dan ini kalau dilihat tadi ya, ada beberapa transisi yang mungkin Bisa mendapatkan rekomendasi apa ya, familiar gitu loh, transisi flat kayak gitu. Nah, kayak gini nih, ini untuk bisa kita mengatasi bikin dengan setiap PowerPoint gitu. Jadi kita nggak sebatas transisi yang ada di PowerPoint doang. Karena kan transisi di PowerPoint itu kan palingan nggak ada yang kayak gini nih, nggak ada yang flat transition begini nih. Nah tuh, mengatasi nanti setiap kita mungkin permasalahan akan bikin tersebut. sebuah animasi juga gitu. Dan kita juga akan membuat sebuah flat transition juga kayak gitu, biar kita bisa lebih explore PowerPoint itu lebih dalam lagi. Next. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama kita, yaitu desain grafis. Desain grafis itu sebenarnya adalah komunikasi visual, makanya kenapa jurusan di kuliahan itu namanya desain komunikasi visual atau DKV ya. Karena desain grafis ini bukan cuma dari tampilan doang, dari yang kita lihat doang, tapi desain grafis ini adalah apakah desain itu nyampe maknanya ke kita, atau desain itu nyampe gitu pesannya ke kita gitu. Kalau misalnya nggak nyampe, walaupun desain sebagus apapun tapi nggak nyampe, itu namanya bukan desain grafis, itu cuma grafis doang gitu loh. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah desain grafis adalah komunikasi visual ya. Jadi kita harus mengedepankan apakah desain ini bisa dimengerti oleh orang-orang yang lihatnya gitu loh. Nggak harus bagus. Desain itu nggak harus bagus. Desain itu bisa yang kayak apa ya? Joke ataupun bisa, pokoknya yang penting itu komunikasinya itu atau pesannya itu tersampaikan gitu sih. Nah, di sini kita akan bahas tentang komponen-komponen desain ya. Komponen-komponen desain yang ada pada ya mungkin beda-beda sih. Ada kalau misalnya di poster ada ini, di banner ada ini, terus di misalkan Instagram desain ada ini, beda-beda. Tapi ini yang secara umumnya komponen desain yang saya akan bawa ini. Nah, question pertama, ada komponen apa saja pada desain di samping? Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Komponen kayak misalkan ada gambar lah, ada font lah. Kira-kira ada berapa nih? Kan bisa jawab? Enggak ada ya? Oke, kita next dulu. Mari kita bedah. Sebenarnya ada lebih dari 5 gitu. Sebenarnya. Tapi yang paling umum, misalnya ini kan dari feeds design nih. Jadi dari feeds Instagram design. Di sini ada yang pertama tipografi. Di sini ada white space, ada gambar, ada warna, dan ada shapes. Shapes itu bentuk ya. Bentuk yang ada dia kayak bentuk kotak-kotak atau belah ketupat begini, kayak gini lah pokoknya lah. Nah, setelah baru kita bahas langsung satu persatu dari komponen ini. Tipografi. Tipografi itu adalah jenis font yang digunakan pada desain itu. Jadi ya kayak font Calibri, Arial, ya gitulah pokoknya. Tapi kalau untuk desain kita harus benar-benar perhatiin nih. Kalau misalnya kita bikin paper, biasanya kita disuruh pakai Arial atau Times New Roman dengan ukuran 12 kayak gitu kan. Tapi kalau untuk desain Times New Roman atau Arial itu mungkin nggak bakal pakai gitu, karena beda penggunaan maksudnya. Beda penggunaan dan beda apa ya, kalau misalkan Times New Roman itu identik dengan kayak paper itu kan teksnya itu panjang banget ya. Dan kalau misalnya kita bikin desain itu teksnya nggak perlu panjang gitu. Desain itu yang penting langsung poinnya,
langsung intinya. Jadi kita akan gunakan font yang lebih menarik, yang lebih unik gitu. Di sini ada misalkan serif. Ini ada 4 jenis font. Sebenarnya ada lebih banyak banget jenis font, tapi yang perlu kalian ketahui ini aja. Yang pertama ada serif. Serif itu kayak Times New Roman. Serif ini sama sans serif ini bedanya adalah, ya kalian bisa lihat nih. Kalau yang serif ini dia ujungnya ada kayak yang lancip-lancipnya gitu. Ya. Dan kalau yang sans serif ini dia nggak ada lancip-lancipnya, dia benar-benar smooth gitu ya kan, kayak gini. Biasanya saya kalau untuk menggunakan desain ini saya menggunakan sans serif gitu. Karena dia lebih apa ya, lebih simple dan lebih nggak ada tambahan kayak ujung-ujung gini. Ini menurut saya ini kurang apa ya, kurang lah gitu. Terus ada script. Script itu ya kayak lettering gitu, kayak tulisan Latin gitu lah pokoknya, itu script. Terus ada dekoratif. Dekoratif ini banyak macamnya, kayak bubble gum ini. Pokoknya yang unik, yang dekoratif, yang lebih apa ya namanya, yang nggak sama lah kayak serif dan sans serif dan script gitu. Jadi ini biasanya dekoratif juga saya sering gunakan untuk sebuah desain gitu. Kalau misalkan kita mau apa ya, mau lebih unik desain kita gitu. Tapi tantangannya di sini adalah kalau misalnya kita bikin desain dan menggunakan font yang salah gitu loh. Kan di sini dekoratif ini banyak gitu. Terus kita gunakan font yang nggak sesuai gitu loh. Jadi juga pesannya nanti bakalan nggak sesuai juga, atau komunikasi juga nggak bakalan tersampaikan kayak gitu. Nah, misalnya ini contoh penggunaan font yang baik. Ini saya ambil dari Instagram Film Next Generation. Nah, di sini adalah salah satu contoh font yang bagus gitu loh, font yang dekoratif tapi nyampe ya. Jadi ini sangat jelas banget kalau misalnya dia pakai fontnya itu bagus banget. Selanjutnya adalah istilah warna pada desain. Warna ini menentukan, kalau dalam desain ini menentukan identitas dan feel juga gitu, feel. Jadi kalau misalnya kita melihat kayak warna apa ya, warna merah gitu, warna merah. Kalau bendera merah putih kan identiknya dengan berani gitu kalau warna merah. Terus putih suci. Mungkin itu sama, hampir sama lah kayak, ya itu benar-benar apa ya, artinya ya kayak gitu loh. Merah berani, putih suci gitu. Terus ada kayak misalkan hijau. Misalnya kalau saya ngomong warna hijau, apa yang terpikir oleh kalian gitu? Misalkan hijau itu adalah alam. Terus biru apa? Biru ya mungkin biru itu kayak kepercayaan, kayak dia yang di bank itu kan dia banyak tuh pakai warna-warna biru tuh. Jadi ya warna itu bisa menentukan feel juga. Di sini ada istilah warna. Yang pertama color palette. Color palette ini dalam desain biasanya sebuah desain itu kan punya apa ya, punya warna-warna tersendiri gitu, kayak misalnya yang tadi saya apa tunjukin itu. Jadi warna yang digunakan itu cuma 1, 2, atau 3 gitu. Ya saya bisa menggunakan sih 3 sih, karena itu bisa lebih mengeksplornya, desainnya lebih banyak lagi tuh. Color palette-nya jadi grup warna yang digunakan pada satu project desain. Salah. Terus color style ini adalah jenis warna. Jenis warna ini ada beberapa sebenarnya yang perlu kalian ketahui di pelatihan ini. Siapa tuh? Bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Terus color style ini kayak misalkan contoh flat color, pastel color, mungkin kalian pernah dengar lah pastel color. Terus ada gradient color gitu. Terus color psychology. Nah, di sini warna yang cocok untuk sebuah produk sesuai feel-nya gitu. Kayak misalkan kalau misalkan MACD atau ini example ya, MACD saya gunakan warna misalnya hijau toska gitu. Kan MACD itu kan identik dengan warna apa? Merah dan kuning. Merah dan kuning. Karena itu udah terbukti bahwa warna merah dan kuning ini bisa apa ya, meningkatkan hasrat seorang untuk makan gitu loh, untuk makan sebuah ya makanan gitu loh. Kalau misalnya saya gunakan hijau toska, itu akan apa ya, bisa dibilang kurang cocok gitu loh untuk sebuah makanan. Karena jadi itulah feel-nya di situ tuh, feel-nya tuh. Kalau psikologinya di situ. Jadi ada beberapa alasan kenapa sebuah produk itu menggunakan warna itu. Ya, pasti nggak salah-salah, apalagi produk-produk yang gede gitu loh. Misalkan kayak bank itu banyak kan warna biru, karena biru itu artinya adalah kepercayaan. Karena kan duit kita di sono, kita harus percaya sama mereka gitu loh. Terus ada kalau misalnya hijau itu biasanya ya kayak apa ya, lembaga-lembaga yang kayak alam-alam gitulah pokoknya gitu, kayak gitu ya. Nah, ini color palette bisa kalian lihat
dari desain ini color palette-nya ada 4, ada 3 ya. Jadi desain itu kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi kalau misalkan banyak warna yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan banyak warna, riskannya adalah satu sama dengan yang lain itu nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak misalkan warna apa ya yang nggak nyambung ya? Warna merah dengan warna hijau itu nggak nyambung banget. Kalau misalkan kita dibikin satu desain gitu loh. Kalau misalkan kayak misalkan yang sebelah kanan ini paling kanan nih biru sama putih. Putih itu bisa nyambung sama warna apa aja. Karena putih itu warna dasar banget sama kayak hitam juga bisa nyambung sama siapa aja. Tapi kalau misalkan kayak warna yang banyak ini nih, kita terlalu kalau misalkan kita belum mengerti gitu feel-nya, kita belum pernah bikin desain terus kita belum dapat feel-nya, otomatis pasti warna yang kita bikin itu atau warna yang kita gunakan itu apa ya nggak cocok gitu loh. Jadi nanti akan saya kasih tahu juga tips and triknya untuk biar desain ini color palette-nya itu pas. Gitu. Setelah itu ada color style. Nah di sini color style yang saya akan jelaskan itu gradient color dan flat color. Gitu. Tadi saya sempat bilang pastel color juga. Ya mungkin kalian tahu lah pastel color itu gimana. Dia lebih apa ya lebih kontras dari flat color. Jadi dia lebih lebih smooth juga sih, lebih kayak lebih banyak putihnya lah istilahnya gitu loh. Kalau gradient color ini adalah perpaduan warna. Jadi bisa dua warna atau 3 warna yang digabungkan jadi satu warna. Kayak contohnya kayak gini nih. Ini sebenarnya ada 2 warna nih. 2 warna yaitu misalnya kayak biru, biru terang sama biru gelap. Itu 2 warna. Ya. Warna itu nggak cuma Magic Webin doang, bukan. Kalau desain grafis itu banyak banget. Ada hijau toska, ada marun, ada aqua, ada ya macam-macam lah pokoknya lah. Terus ada kayak gini nih, kalau misalnya yang beda warna kayak apa ya? Oh, ini nggak ada contoh beda warna di sini nih. Ini cuma satu warna tapi white and shadow-nya itu cuma beda. Jadi ada satu warna ini pakainya dikatasin putihnya lebih banyak dan satunya lagi hitamnya lebih banyak gitu kayak gitu. Terus ada flat color. Nah, kalau flat color ya ini apa ya datar banget lah warnanya sangat datar tapi enak untuk dilihat. Ini tuh salah satu apa ya tren desain yang nggak pernah mati. Jadi ini dari 2019, 2020, 2021 sampai sekarang ini pasti desainer pakai flat color gitu karena ya simple yang pertama, yang kedua gampang dilihat, simple buatnya dan gampang dilihat. Jadi itu alasannya. Nah, dan nanti praktisnya kita akan membuat gradient design sama flat design juga. Terus hierarki. Nah, hierarki ini aturan agar desain lebih mudah dilihat dan komunikatif. Maksudnya ini kayak hierarki itu urutan lah gitu loh, urutan. Ya. Jadi kayak desain itu ada urutannya gitu loh. Jadi kayak misalkan kita ngelihat tulisan Al-Qur'an gitu, kita baca Al-Qur'an, itu kan otomatis dari kanan ya, dari kanan ke kiri. Nah, itu sama desain juga. Desain itu nggak asal-asalan kayak misalkan kita kayak misalnya ada sebuah desain poster gitu, kita naro judulnya di bawah gitu, itu nggak bisa kan. Jadi di sini ada hierarki itu saya jelaskan dulu, layout itu tata letak, jadi kita harus pastikan komponen itu cocoknya di kiri atau di kanan. Komponen itu cocoknya di atas atau di bawah, kayak gitu. Terus ada white space, nah ini, ruang kosong agar desain lebih fokus. Dulu saya waktu pertama-tama desain, saya itu mengira bahwa desain yang bagus itu adalah desain yang rame gitu, desain yang apa ya, yang ya banyak komponennya gitu, banyak shapes-nya, banyak bentuknya gitu. Ternyata saya salah dan ternyata kita sebagai desainer atau orang yang desain harus memfokuskan sesuatu agar komunikasi itu langsung dapat gitu ke orang yang lihat. Jadi itu pentingnya white space. Jadi kita nggak harus desain yang banyak-banyak, yang penting desain itu simple, desain itu dikit apa ya komponennya nggak terlalu banyak atau shapes-nya sih lebih tepatnya shapes-nya atau bentuknya itu nggak terlalu banyak dan komunikasinya atau judulnya itu langsung ngena ke kita dan kita ngerti ini apa nih tentang desainnya ini tentang apa gitu loh. Terus ada size ukuran. Nah ukuran ini ya fokus lah gitu loh kayak misalkan kalau misalnya nih kalian pernah belajar website gitu ada header 1, header 2 itu fungsinya gak beda-beda gitu loh. Jadi size ini menentukan fokus poinnya. Terus ada kontras. Nah, kontras ini juga nih. Kayak misalkan ini mainannya warna ya kalau kontras. Kalau size itu lebih ke
size itu font atau bentuk yang lebih besar gitu. Kalau kontras ini lebih ke warna ya. Kita jadi harus membedakan warna satu dengan warna yang lain. Kayak misalkan komponen yang penting, kayak misalkan judul nih, warnanya itu harus lebih ngejreng. Bukan lebih ngejreng, apa ya, lebih bisa jadi fokus poinnya daripada yang lain-lainnya gitu loh. Jadi kayak gitu kontras. Nah, ini adalah contoh. Hierarki itu adalah sifatnya memaksa ya. Hierarki itu adalah sifatnya memaksa. Jadi kita waktu melihat sebuah desain, kita akan terfokus ke situ. Pertama kamu melihat ini, kedua melihat ini, ketiga melihat ini, keempat, dan baru kamu melihat ini. Ya. Kalau misalnya saya salah, bisa koreksi ya. Bukan kalian ngeliat ini dulu atau ngeliat ini dulu. Jadi itu. Jadi kita harus memaksa seorang yang lihat desain kita nanti itu langsung ke tujuan kita bikin desain. Ya agar komunikasi yang kita bangun dari desain itu lancar gitu, kayak gitu. Nah, ini ada dua aja yang sebenarnya hierarki banyak ya, tapi untuk yang umumnya ada dua, hierarki garis lurus dan hierarki Z. Apa sih hierarki garis lurus? Nah, kayak gini. Paham nggak? Hierarki garis lurus. Jadi kayak misalnya kita dipaksa untuk membaca dari atas gitu. Mungkin kalian ada beberapa yang melihat langsung di gambarnya. Karena gambarnya ini gede. Ya nggak apa-apa, karena gambarnya ini juga mewakili dari judulnya. PowerPoint cuma buat desain slide. Hello, baru di sini bawah geser. Nah kayak gitu. Geser ini kayak misalkan contohnya yang paling gampang itu kalian online shop lah. Kayak misalnya kalian mau check out gitu. Kan kalian pasti akan dipaksa untuk mengisi dari atas. Nah tombolnya itu pasti paling bawah kan. Tombolnya itu pasti tombol check out itu pasti paling bawah. Kayak gitu. Itu hierarki namanya. Terus ada hierarki Z. Nah kalau misalnya hierarki garis lurus biasanya dia digunakan pada poster, pada banner, kalau poster, pokoknya yang ukuran kanvasnya itu, ukuran layarnya itu adalah manjang gitu. Dan kalau misalnya hierarki Z, itu digunakan untuk desain-desain yang landscape. Kayak misalkan desain website. Desain website itu menggunakan hierarki Z. Desain banner biasanya menggunakan hierarki Z. Gitu kayak misalkan kita dipaksa lihat dari kiri ke kanan, baru ke bawah, baru ke kanan bawah, kayak gitu. Jadi namanya hierarki Z. Nanti kalian kalau mau bikin desain, ya usahakan kalian pakainya hierarki garis lurus atau hierarki Z aja. Ya. Nah, ini baru ke shapes. Nah, kayak tadi, shapes itu adalah berbagai macam bentuk atau bentuk lah bahasa Indonesianya gitu lah. Dan PowerPoint ini udah nyediain beberapa shapes, udah banyak sih. Tapi kita bisa bikin yang baru gitu loh. Kayak tadi itu yang saya jelasin di Instagram design itu. Kita bisa bikin baru dengan shapes yang ada di sini. Yang kita bisa gabungkan, kita bisa pisah atau apa gitu. Nah, ini bagusnya PowerPoint. Kalau untuk di PowerPoint di 2013 ya, ada namanya merge shapes. PowerPoint 2013 ke atas, 2013, 16, terus 19 ada namanya merge shapes. Kalau yang 2010 nggak ada ini. Ini itu tools ini nih, tools desain ini yang apa ya, yang sangat membantu. Ini Adobe Illustrator ada, Adobe Photoshop ada. Ini benar-benar sangat-sangat membantu kalau misalnya kita ingin membuat sebuah bentuk gitu loh. Jadi merge shapes ini kalau bisa sih kalian minimal kalian gunakan PowerPoint 2013 gitu sih. Agar ada tools dari merge shapes-nya gitu. Ada union, combine, fragment, intersect, dan subtract. Kalau union ini kan dia gabungin. Ini misalkan nih dari ada dua bentuk ini, kita gabungin jadi hasilnya yang baru adalah ini. Terus dia kalau di combine, dia bakalan ngilangin ngilangin yang sama gitu loh. Jadi tengahnya ini bakal hilang. Kalau fragment ini mecah semua. Jadi dan saya gabungin nih. Nah, dia bakalan bikin sebuah tools size baru nih yang di tengah nih. Kiri kanan juga jadi fragment itu. Itu fragment. Terus intersect itu yang dia bakalan ngambil tengahnya atau irisan lah. Terus subtract itu yang yang di drag pertama. Nanti deh saya jelasin. Ini nggak bisa dijelasin pakai kata-kata soalnya nih yang subtract. Nah, contohnya ini. Ini ada beberapa shapes ya. Ada bulat, ada terus kotak, ada ya macam-macam lah. Ini ada kayak Power Ranger ini nih.
Nah, kalau misalnya kita jadiin satu, kita akan dapat sebuah desain shapes, yaitu Baby Iron Man. Saya nyebutnya Baby Iron Man, Alexis Tulengewu. Jadi ini salah satu contoh yang kita bisa bikin dari shape PowerPoint doang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita, yang penting sih nge-explore lebih dalam lagi kayak gini nih, kayak misalnya bentuk barunya itu gimana kira-kira nih? Bentuk baru ini nih bentuk baru nih, ini nggak ada di PowerPoint. Ini juga, ini itu gabungan dari trapesium sama setengah lingkaran, ya. Terus ini juga nih kakinya ini dari segitiga sama kotak. Ya, jadi emerge shapes tadi itu sangat berguna gitu loh. Misalnya kita mau bikin bentuk baru kayak gitu contohnya. Jadi, nah, setelah itu apa selanjutnya?